Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Afrisa Fortunata dengan NIM Q312200068 dari Prodi Ilmu Komunikasi B kelas sore. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan tema Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Konvensional. Yang melatar belakangi tentang makalah ini memang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ekonomi Islam sudah ada dan menyebar hampir ke Arab sampai ke Afrika. Pada masa itu, ada golongan atau suku yang melakukan transaksi selama berbulan-bulan di Arab. Karena dalam Islam tidak diharamkan bagi umat Islam melakukan bisnis dan perdagangan dengan non-muslim, namun juga memiliki prinsip dan etika dalam menjalani ekonomi Islam. Contohnya, legalisasi jual beli dan larangan riba atau bunga terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul lazi yatakhabbatuhu syaitan minal mas zalika bi annahum qallu inamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba wa man ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, atau terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Perekonomian dunia saat ini memang mengalami polarisasi dua kekuatan sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Yang pertama, penjelasan dari konsep kebutuhan dalam Islam, yaitu kebutuhan mencerminkan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri seseorang yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpanya merasa kehilangan sesuatu. Oleh karena itu, kebutuhan adalah keadaan di mana seseorang merasakan kekurangan fisik atau psikologis sehubungan dengan kepuasan dasar atau sifat biologis tertentu. Dari pengertian kebutuhan dan keinginan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dan keinginan adalah semua yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidupnya dan menjadi sukses. Kebutuhan memang mencerminkan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri seseorang yang ingin dicapainya. Yang pertama, sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi mandiri yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral agama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama.
Sistem Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan sumber daya langka sesuai dengan tujuan utama atau maqasid, tanpa membatasi kebebasan manusia, menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologi jangka panjang, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial. Yang kedua, sistem ekonomi konvensional, yaitu sistem ekonomi yang banyak digunakan berbagai banyak negara di dunia, termasuknya Indonesia. Ekonomi ini memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi konvensional mengatakan bahwa pemerintah dapat berpartisipasi untuk memastikan operasi kegiatan ekonomi yang lancar dan berkelanjutan. Tapi negara juga tidak campur tangan dalam perekonomian. Jadi setiap warga dapat mengendalikan nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang bebas bersaing dalam bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan bersaing untuk mengalahkan persaingan bebas. Ada beberapa sistem ekonomi konvensional dalam sejarah dunia yang begitu berpengaruh. Ada dua, yaitu sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis sendiri, sistem ekonomi memberi setiap orang kebebasan cukup besar untuk berpartisipasi dalam setiap ekonomi, tetapi tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, ada sistem ekonomi kapitalis, yang berarti sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi barang, penjualan barang, distribusi barang, dan lain-lain. Jadi ekonomi kapitalis dan sosialis itu muncul dari dua ideologis yang berbeda, sehingga persaingan antara kedua sistem ekonomi tersebut sebenarnya merupakan konflik antara dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Pandangan dari sistem ekonomi kapitalis di atas meliputi seluruh kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi, berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dipelajari dengan memahami sebagai referensi sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umumnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan." Dari hadis riwayat Tirmizi dari Abu Barzah. Yang ketiga, ada prinsip dari ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam memang memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama, berbagai sumber daya dianggap hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hadiah untuk manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan pendorong utama di balik ke ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ada penjelasan dari konsep ekonomi konvensional versi Barat harus didefinisikan ulang untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan hukum Islam. Yang pertama, konsep kepemilikan. Masalah konsep kepemilikan
yaitu ekonomi arus utama tidak mengakui adanya nilai dalam aset yang diperoleh. Selama bisa menciptakan nilai ekonomi, apapun bisa diakui sebagai properti. Tidak heran jika barang ilegal seperti miras dan babi asal sebagai aset bisnis. Kedua, konsep uang. Pembahasan fikih muamalah beranggapan bahwa uang digunakan masyarakat adalah uang mentah, yaitu emas dan perak. Padahal sejak zaman kolonial, uang koin emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya adalah uang kertas yang menjadi alat tukar yang dominan dalam masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak diterima dalam syariah karena bukan harta yang nyata, dan ada yang boleh menerimanya. Yang ketiga, ada konsep bunga dan riba. Dalam ilmu ekonomi, bunga itu merupakan premis yang tidak lagi diperdebatkan. Meskipun masih sulit bagi para ekonomi untuk membenarkannya. Keempat, ada konsep time value of money. Sebagian besar teori manajemen keuangan didasarkan pada konsep nilai waktu uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang saat ini relatif lebih besar daripada nilai uang di masa depan. Sebaliknya, dalam fikih muamalah tidak ada penjelasan dalam hal ini. Meskipun pembahasan tentang jual beli yang sulit atau bai muajal banyak diperdebatkan di kalangan utama. Yang keenam, konsep kelembagaan. Ekonomi tidak mempertanyakan keberadaan entitas individu atau entitas abstrak. Hal ini berbeda dengan muamalah fikih yang menitik beratkan pada individu secara tatap muka. Hal ini mempengaruhi analisis kepemilikan dan hubungannya dengan kepemilikan. Dari kesimpulan makalah yang saya buat, sistem ekonomi Islam tidak sama dengan sistem ekonomi lainnya. Berbeda dengan sistem keuangan lainnya, ini bukan ciptaan pikiran manusia seperti sistem kapitalis dan komunis. Hal ini didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem yang diciptakan oleh pikiran manusia hanya mempertimbangkan hal-hal lahiriah tanpa memusatkan perhatian pada hati, pikiran, dan jiwa seseorang, yang mengakibatkan tujuan luar itu sendiri tetap tidak tercapai dan orang menderita karenanya. Ada tekanan dan ketidakadilan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ekonomi Islam sendiri sangatlah berbeda. Jadi menunjukkan bahwa kajian ekonomi Islam masih berkisar pada perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya. Sebabnya ekonomi Islam masih menunggu ide dan karya kreatif dan para pengikutnya untuk berkembang dan sekaligus membuktikan secara realita bahwa ekonomi Islam memang lebih baik dan penyayang kepada semua orang. Sekian dari presentasi saya mengenai makalah dengan tema sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.